Oke, selamat sore semuanya. Ketemu lagi kita di kelas praktikum PPU ya. Oke, jadi materinya ini tentang konstruktor sama overloading method. Untuk teorinya kayaknya nggak perlu saya bahas secara detail ya, karena sudah dibahas di teori ya. Intinya, konstruktor itu kan komponen penting di apa, OOP ya. Kemudian, konstruktor itu bisa punya parameter dan kita bisa bikin lebih dari satu konstruktor. Begitu juga dengan metode, ya. Metode itu kita bisa bikin lebih dari satu, ya. Nah, itu semuanya disebut sebagai overloading, ya, overloading konstruktor dan overloading metode. Intinya sih gitu. Oke, ini nggak usah kita demokan ya. Ini saya rasa udah cukup Pak jelas. belum share screen. Oh iya, lupa ya, baru saya record doang ya. Nah, iya kan, lupa. Oke Pak, udah masuk Pak. Sip, mantap. Ya. Ingat nge-record, lupa share screen ya. Dulu share screen-nya ingat, record-nya lupa. Oke. Eh, tadi saya mana? Ya ini, kelas demo. Ya ini cuman demoin konstruktor ya. Konstruktor tuh ya intinya ini ya, apa namanya, eee, semacam metode ya, semacam metode, tapi dia bukan metode ya, karena dia nggak ada tipe kembaliannya, ya intinya begitu. Terus dia dipanggil di sini, ya, gini. Oke, kemudian nah, kalau overloading itu kan intinya kita bisa bikin lebih dari satu anu ya, lebih dari satu konstruktor di dalam satu kelas, ya. Ya tujuannya supaya bisa kita pakai sesuai kebutuhan ya. Ini contohnya di sini kasusnya adalah tentang waktu ya. Ada 3 atribut ya, detik, menit, jam. Biasanya gini, kita butuh butuh overloading konstruktor itu kalau misalnya kita punya atributnya tuh banyak macam, ya. Kalau atribut di kelas itu cuma satu ya, biasanya konstruktornya satu doang cukup ya. Ya mentok 2 lah, 2 2 apa, 2 konstruktor, yang satu konstruktor kosong tanpa parameter, yang satu konstruktor yang pakai satu parameter untuk atribut itu, gitu. Nah, tapi kalau apa namanya, atributnya banyak seperti ini, ada 3. Nah, konstruktornya bisa kita bikin variasi kan. Yang pertama kita masukin detik doang, yang kedua detik sama menit, yang ketiga detik, menit, jam. Nah, minimal ada 3 bisa, ya, gitu. Nah, ini susahnya tapi kalau, eee, tipenya sama semua ya, integer detik, integer menit, integer jam. Ini konstruktornya hanya bisa dibedakan berdasarkan jumlahnya aja, ya. Kalau jumlahnya sama, tapi mau dibikin urutannya beda ya nggak bisa, ya. Misalnya yang pertama, sama-sama 2 parameter ya, yang pertama jam sama menit, yang kedua menit sama detik. Nah itu nggak bisa karena tiga-tiganya integer, ya, gitu. Jadi yang bisa bedain cuman jumlah parameter. Jadi yang pertama cuman satu parameter, yang kedua ada 2 parameter, yang ketiga ada 3 parameter, gitu. Ya ini sudah saya ceritakan di kelas teori ya, itu memang jeleknya di Java seperti itu, ya. Kalau konstruktor tuh hanya dibedakan dari tipenya aja, ya. Sementara kalau di bahasa pemrograman lain yang baru-baru tuh, apa namanya, nama variabel ini termasuk pembeda dari konstruktor, gitu. Seperti itu. Ya nggak apa-apa, tapi memang, di Java dibuat seperti itu kan ada tujuannya ya, supaya efisien, ya. Oke, jadi metode signature dari konstruktor yang ini, contoh di sini, ya, yaitu waktu dalam kurung integer integer integer. Jadi, sebenarnya yang dilihat oleh compiler tuh ini ya, struktur signature-nya. Jadi kita nggak boleh bikin ya konstruktor dengan signature yang sama seperti ini, ya meskipun urutannya dibalik ya, yang detik dulu, baru menit, baru jam, itu nggak boleh. Karena kan, compiler tahunya kan sama-sama integer gitu loh, seperti itu. Oke, kemudian nah ini contohnya kalau kita mau bikin konstruktornya ada 2, yang satu masukin lengkap ya, jam, menit, detiknya lengkap, yang kedua cuman jam doang ya, gitu. Jadi diasumsikan ini ya, menit sama detiknya itu diisinya 0 gitu. Makanya nggak usah dikirimin karena nilainya fix, ya, seperti itu. Kemudian, nah ini, istilahnya apa ya, ini reuse ya, menggunakan konstruktor yang sudah ada. Jadi konstruktor yang ini, yang satu parameter ini manggil lagi konstruktor yang
yang sudah ada, ya, yang 3 parameter. Jadi jamnya dilempar, cuman untuk menit sama detiknya dipanggil yang 0. Ya ini salah satu best practice ya, supaya code itu lebih efisien. Ya ini juga saya praktekin minggu lalu, ya saya lupa untuk kasus apa, tapi intinya kita manggil fungsi yang sudah ada, ya. Karena, takutnya kalau misalnya di 3 baris ini ada yang perlu diubah, ya, kalau pakai cara seperti ini kan udah langsung ikut berubah, nggak masalah gitu loh, karena dia juga mengacu ke fungsi yang sama. Tapi kalau kita bikin sendiri, kita copy di bawah, nah di sini kita ubah, di sini juga harus kita ubah. Ubahnya 2 kali. Jadi akan lebih efisien kalau kita reuse seperti ini, ya. Ini salah satu prinsip pemrograman yang baik, ya, reusable code, gitu. Kemudian ini tadi, oh ini, apa namanya, ngopi waktu dari waktu yang lain ya. Jadi konstruktor waktu ya, eee, parameternya juga tipenya waktu ya. Ini kalau misalnya kita mau, apa namanya, ngopi dari objek yang lain, kita punya waktu satu, waktu 2. Nah, waktu 2 itu mau ngopi waktu satu, nah seperti itu. Jadi, tinggal kita bisa ini, copy pakai ini, gitu. Kenapa kok nggak langsung pakai sama dengan aja? Misalnya, mana ya, mungkin saya demoin sekalian ya, nanti biar di bawah nggak kepanjangan yang diubah. Oke, saya bikin public class waktu ya. Ini di-copy bisa nggak ya? Oh bisa, mantap. Takutnya angka yang dikirim ini ikut ke-copy ya biasanya ya. Nah ini kayaknya enggak. Oke, sip. Paling ini ya, kurungnya aja yang nggak pas, ya tinggal benerin dikit lah. Ini geser ini ke sini, terus ini ke sini, sini, set. Waktu.java. Nah, terus kemudian saya bikin lagi class main-nya ya. Sip. Kemudian udah sampai sini tuh. Oke, ini kan waktu sekarang. Saya copy begini. Kemudian nah ini waktu copy sekarang itu ngopi dari waktu sekarang, new waktu, ya yang dikirimin adalah kelas waktu itu sendiri. Jadi ini ada kelas yang sama di dalam kelas yang sama ya. Semoga jangan pusing ya. Jadi ini kan ini kelas waktu ya, tapi di dalamnya dia bisa nerima parameter berupa waktu juga, gitu. Memang itu memungkinkan di Java, ya. Karena ada beberapa bahasa pemrograman yang seperti ini nggak bisa dilakukan karena kan ini waktu ini kan anu ya, harus didefinisikan dulu gitu loh. Sementara dia didefinisikannya ya di sini gitu kan. Nah, itu terus error itu ada yang seperti itu. Tapi kalau di Java enggak, ya. Dia bisa seperti ini meskipun anu ya, kelas waktunya itu ya dibuatnya baru di dalam sini, tapi dia bisa menerima parameter yang sama, ya, gitu. Itu memungkinkan. Oke, kemudian ini ada buat nyetak nggak sih ini? Oh, nggak ada ya, saya tambahin deh, cetak, ya, biar tahu nih jamnya jam berapa. Sistem, oh, saya cetak format itu ya, jam seperti biasa. Oke, jam ini aja deh, jam plus jam, menit, menit, plus terakhir detik, detik. Oke, nah kalau sudah, ini saya cetak, copy sekarang juga saya cetak.
Harusnya nanti jam 16 ya, jam 16 menit 28 detik 11 ya. Normalnya gitu. Nah, ini keluar ya. Jadi yang pertama outputnya adalah 16, 28, 11. Yang kedua sama, 16, 28, 11. Sudah berhasil tercopy. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan nih, ya sekaligus buat review. Nah, ini kan ngopinya kan ya di sini dilakukan pakai konstruktor ya. Jadi ada konstruktor khusus yang bisa mengcopy ya, dia menerima parameter waktu. Nah, kenapa kok nggak ngopinya langsung pakai sama dengan aja? Jadi ini kan kalau sekarang kan copy sekarang sama dengan new waktu dalam kurung sekarang. Kenapa nggak langsung seperti ini? Langsung aja sekarang begini. Kalau saya cetak hasilnya, nah sama hasilnya. Ada yang tahu kenapa kok nggak pakai cara ini aja? Kenapa harus bikin konstruktor yang menerima parameter waktu? Ada yang bisa jawab mungkin? Kira-kira kenapa? Tidak ada respon. Masih mikir, Pak, bentar, Pak. Oke, siap. Nggak apa-apa, waktunya masih panjang. Ini kayaknya nggak terlalu banyak yang dibahas. Iya, cuman overloading. Sudah. Oke. Ada yang mau jawab kenapa kok nggak pakai seperti ini? Kenapa kok pakainya ini? Ya, dibandingin dengan yang ini ya. Bisa komen aja. Oke. Jadi kenapa kok kita pakai yang atas? Ya, kenapa bukan yang bawah yang seperti ini? Padahal kalau dicetak ya hasilnya sama aja. Outputnya sama. Mana sih tadi outputnya? Oke. Oh iya, ini saya ubah dikit ya, tampilannya kayaknya nggak bagus ya. Kalau takut ini kalau saya masukin ini jam 9 pagi, menit ke-5, ya, detik ke-1. Nah, jadi apa namanya? agak aneh gitu ya. Oke, kita tambahin aja biar bisa jadi 09 terus ke 05 sama 01. Tapi kalau digitnya 2 ya sudah biarin 2. Kalau nggak salah sih pakai string format ya. Ya, sambil kalian mikir ya. Ini cuma buat hiasan doang. String format, kemudian formatnya itu nggak salah persen, digitnya 2, digit, koma, yang mau diformat itu jam, terus ini saya copy, saya kasih menit, terus saya tambahin detik. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau digitnya cuma 1 ditambahin angka 0 ya. Tapi kalau digitnya sudah 2, misalnya 20 jam 20 ya. Lebih 5, lebih 10 detik. Harusnya 20. Nah, 20, 05, 10. Jadi kalau sudah 2 digit ya sudah dicetak. Tapi kalau masih 1 digit ya ditambahin angka 0-nya ya. Kalau sudah 2 ya sudah. Ini tadi pakai ini ya, saya pakai string format ya, string.format. Nah, kalau formattingnya ini ya, hafalan ya. Ada rumusnya ini ya. Gitu. Ya intinya sih dia akan nambahin ya angka 0 sebanyak 2 gitu.
Tapi kalau ya maksimal 2 digit ya. Jadi kalau sudah digitnya sudah 2 ya nolnya nggak ikut ditambahin. Gitu. Kalau mau nolnya 3 gimana ya? Ganti aja 3 itu. Nolnya 10 ya ganti 10 gitu. Ini 2. Oke, ada yang ketemu jawabannya? Kenapa kok kita Saya dapat sih Pak, tapi nggak oh, tahu iya. betul. Ya nggak apa-apa, coba aja. Nggak di Jadi menurut saya hmm. kenapa kita pakainya new itu supaya kita buatnya objek baru. Jadi copy sekarang itu sebagai objek baru Pak. Jadi kan Oke. kalau kita langsung pakai sekarang, nah nanti dia jadi satu objek yang sama. Sedangkan satu objek yang sama. Pokoknya jadi sama gitulah Pak simpanannya Ya, itu. betul. Memang Jadi, itu jawabannya. Sip, mantap. terima Oke, kasih Pak. jadi kenapa kok pakai cara yang ini ya? Karena yang mau kita copy hanyalah nilainya ini ya. Nilai 20, 5, dan 10 ini mau kita copy ke sini. Kalau pakai cara yang bawah ya, cara yang ini, itu yang kita copy objeknya ya. Satu objek ini di-cloning, bukan di-cloning ya. Memang objek ini cuma dikasih nama baru gitu. Tapi sebenarnya objeknya cuma satu. Jadi kalau pakai cara yang ini, itu objeknya hanya satu. Tapi kalau yang ini, objeknya 2. Kalau kita run tadi emang hasilnya sama ya, tapi ada kondisi yang berbeda ketika kita ubah salah satu parameter ya. Misalnya saya mau ubah di sini, saya bikin setter baru ya, public void set jam gitu ya, masukin jam yang baru, this.jam sama dengan jam. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kalau pakai yang atas, itu setelah di-copy, kemudian saya copy ya, waktu sekarang itu jamnya saya ubah, ini kan jam 20 ya, saya ganti jadi jam 15 misalnya. Ini masih pakai yang ini ya, yang disarankan ya. Ini saya run, nah ini harusnya hasilnya, loh apa ini? Method jam is undefined for tipe waktu. Oh, sebentar. Oh, set jam, sorry lupa. Kok jam doang. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Jadi jam yang sekarang itu 15, kalau yang jam yang copy itu 20. Ya. Nah, sementara kalau kita pakai yang cara yang bawah, ya. Nah, pakai cara yang ini, itu jadinya dua-duanya sama ya. Nah, ini kan beda kan hasilnya kan. Ini kalau pakai cara yang ini, yang langsung sama dengan gitu aja. Karena objeknya satu ya. Jadi mau kita print objek yang sekarang atau objek yang copy, hasilnya sama karena objeknya aslinya cuma satu. Tapi kalau yang cara yang tadi, yang pakai konstruktor khusus tadi, itu objeknya 2. Jadi ini objek yang pertama, yang objek sekarang, ini objek yang copy sekarang. Gitu. Seperti itu ya. Oke, itulah alasannya. Jadi kenapa kok kita pakai yang ini ya, yang atas ini. Jadi yang sama dengan kita hapus seperti itu. Ya, itu untuk refresh review ya sedikit. Oke, kemudian nih kemudian ada ini ya, apa namanya, overloading method ya. Jadi sama sih sebenarnya intinya. Kalau yang ini kan kita terapkan ke konstruktor ya. Jadi kita punya 2 konstruktor, yang pertama 1 parameter, yang kedua 3 parameter, yang ketiga 1 parameter juga, tapi tipenya berbeda ya. Tipe datanya adalah waktu ya, kelas waktu. Gitu. Jadi kita punya 3 konstruktor. Nah, sekarang sama sih kita mau bikin ini apa namanya? Metode baru namanya selisih ya. Ini kayaknya langsung di sini ya. Oh, ini nggak ada implementasinya. Nanti implementasinya buat ini kegiatan. Oke. Jadi kita bahas dulu. Jadi ini kelas waktu ya. Gambarannya seperti ini. Kan kita sudah bikin atributnya sudah, konstruktornya juga sudah semua. Nah, sekarang apa namanya? Di metode yang baru ini ada 2 metode yang harus kita bikin ya. Namanya sama-sama selisih, cuman parameternya yang pertama adalah ini masukin satu-satu jam, menit, detik ya. Kembaliannya berupa integer yaitu selisihnya. Kemudian yang kedua adalah waktu ya. Ya intinya sama sih sebenarnya, nanti yang kita hitung juga ini selisihnya jam, menit, detik, cuman diambilnya dari objek waktu gitu. Cara makainya gini, jadi kita punya waktu sekarang ini ya 18.00 15 detik ya. Kemudian selisih detik ya, itu kita hitung pakai kita masukin angka manual ya. Jadi selisihnya dengan jam 9 itu berapa. Kemudian berikutnya ini yang cara yang kedua ya.
Cara yang kedua, itu kita bikin kelas waktu, terus kemudian waktu yang tadi, yang sekarang tadi, yang di atas ini, kita hitung selisihnya dengan ini, waktu target. Ya, yang kita masukkan parameternya target. Bedanya cuma di situ. Ya intinya tapi sama ya, ini nanti ngitung waktu 18, 0, 15, kemudian dicari jaraknya dengan jam 19.00. Kayak gitu. Ya, selisihnya berapa. Oke, itu kita bikin, ya saya coba bikin dulu. Nggak usah lihat ke sana, intinya saya bikin berdasarkan ini ya. Implementasinya mungkin aja memang bisa berbeda ya. Nggak masalah ya. Yang penting kan ya, kita tahu dari kelas diagram ya. Kelas diagramnya seperti ini, terus kemudian ini ada metode namanya selisih ya. Parameternya 1 2 3 ini ya, kembalinya integer. Kemudian yang kedua sama-sama selisih juga. Terus parameternya waktu ya, kembalinya ya selisih dalam apa namanya? Bentuk ini integer ya, tapi parameternya waktu. Gitu. Oke, jadi emang kalau di programming kan nanti kalau kalian kerja jadi programmer kan ya, yang dikasih kan kayak kelas diagramnya doang, lalu kemudian kalian bikin sendiri. Ya mungkin antara satu dengan yang lain nanti source code-nya bisa beda. Ini mungkin saya juga dengan yang di modul beda ya. Tapi kan yang penting fungsinya sama ya. Oke, public integer selisih ya. Ini yang pertama, masukinnya tadi parameternya jam, menit, detik ya. Integer jam, integer menit, integer detik. Oke, kemudian ini kan kita langsung balikin aja ya. Balikin waktu sekarang ini berarti kan ya, apa namanya? Jam yang di sini ya, dis.jam dikurangi dengan jam yang di sini, kemudian menit di sini dikurangi dengan menit yang di sini, kemudian detik yang di waktu sini juga dikurangi dengan detik yang di sini. Gitu. Berarti kan ya, tinggal bikin aja dis.jam ya, dikurangi jam yang di sini ya. Kemudian karena ini satu kembalinya itu berupa apa tadi ya? Oh, kembalinya detik ya. Berarti 1 jam itu kan 60 menit ya. 1 menit 60 detik. Berarti kan kita perlu kalikan ini dengan 3.600 ya. Karena 3.600 detik ya. Ditambah dengan dis dot menit ya, dikurangi menit ya. Kalau menit itu kita kalikan dengan 60. Tambah yang terakhir ini ya, dis dot detik dikurangi detik. Ya, seperti itu. Oke. Seperti ini kira-kira benar nggak? Kita cocokin aja sama yang di modul. Dis detik, oke. Oh, yang kalau yang ini ya, dibikin variabelnya satu-satu dulu, baru di absolute di sini. Oke, saya kira dia nggak pakai absolute. Sebenarnya mau saya tes ini absolutnya ini ya. Jadi kan gini, kalau misalnya jam sekarang itu nilainya lebih kecil daripada jam yang mau dibandingin. Jadi misalnya jam sekarang itu 5, terus kemudian jam yang ini 10. Berarti kan nanti 5 dikurang 10 kan minus 5 ya. Minus 5 ditambah jadi kacau hitungannya. Jadi sebenarnya masing-masing bagian ini perlu diabsolutkan ya, biar nilainya nggak minus ya. Selisih itu kan nggak boleh minus ya, nilai selisih harusnya nggak boleh minus. Jadi supaya nggak minus itu perlu diabsolutkan ya. Absolut itu ada importnya nggak ya? Kayaknya sih harusnya pakai import ya, pakai APS ya, mat APS. Oh, langsung bisa ya. Oh, nggak error ya, sudah. Seingat saya biasanya sih harus import. Atau sudah otomatis jangan-jangan? Enggak ya. Math.aps, kemudian ini math.absolute. Oke.
Oke, ini sudah ya. Ini selisih yang pertama. Kemudian selisih yang kedua, public integer selisih. Nah, cuman bedanya di sini parameternya waktu ya. Nah, ini saya langsung return aja ya. Return, saya panggil yang ini ya, selisih yang di sini. Ya. Cuman di sini, oh ini nggak ada getter ya. Ini nggak ada getter. Oh, bentar. Oh iya, ini bisa langsung kok. Ini waktu dot jam, waktu dot menit. Ya, karena diaksesnya dari kelas itu sendiri ya. Oke, langsung panggil aja seperti ini ya. Langsung ke tembak atributnya aja. Gitu. Oke, sekarang kalau sudah kita coba ya pakai yang data dari sini aja tadi. Kalau misalnya pertama 18.015 ya. 18.015. Kemudian kita coba selisih ya. Sekarang kita print aja. Sekarang dot selisih 19,0,0. Kemudian ini ada waktu yang baru tuh mana 19 doang. Ya sama sih ya, 3585 ya. Kemudian saya cetak selisih sekarang selisih copy sekarang. Oke, berarti harusnya tadi 3585. Oh, kok beda ya? 3615. Apakah saya salah hitung? Ini 3585, ini 3615. Harusnya berapa sih? Berarti kan selisihnya kan 59 menit ya kali 60. 3540 ditambah 45. 3585. Oh, berarti saya yang salah ya. Jadi saya berapa? 3615. Oke, kayaknya ada yang salah berarti. Jam dikurangi jam dikali 3600. Ya, ini bener. Jamnya kan kali 3600 ya. Menitnya kali 60. Terus terakhir detik. Berarti kan 18 dikurang 19 kan minus 1 ya. Minus 1 kan diabsolutkan jadi 1 kan, berarti 3600. Oke. Kemudian oh, iya. Anu ya, apa namanya? Kayaknya emang tempat saya keliru ya. Emang ini harus harus apa namanya? Harus dipisahin satu-satu dulu ding. Karena ini ya, ternyata kalau kalau apa namanya? Langsung saya pakai satu baris gini, ini ada yang ini kayak istilahnya ngutang gitu ya. Ini kan jam sekarang kan jam 18 dikurangi jam 19. Itu kan kemudian ini ada jam 15 dikurangin ya intinya kayak ngutang tapi utangnya malah jadi plus gitu loh. Harusnya ada yang di minus, tetap minus gitu. Tapi karena saya pakai absolut jadinya plus. Oke. Berarti bener ya yang di modul ini. Saya yang keliru nih. Harusnya emang dipisah-pisah di apa namanya? Integer detik sekarang ya itu di jam kali 3600 dikurangi ditambah dis dot menit kali 60 tambah dis dot detik. Kok detak sih ini? Detik. Kemudian detik.
target ya, jam kali 3.600 ditambah menit kali 60 tambah detik. Nah, pas return sih nggak apa-apa ya, langsung absolut ya. Ini saya hapus. Berarti detik sekarang dikurang detik target, terus diabsolutkan. Nah, ini karena di bawah ini selisihnya kita reuse pakai yang atas, jadi ketika ada salah rumus, ya kita cukup ubah yang ini aja, ya. Yang ini nggak usah diubah, ya. Selisih yang satunya ini nggak usah, karena dia pakai yang ini. Karena cara ngitungnya sama. Oke, ini harusnya sih sudah betul, ya. Oh iya, 3585, gitu. Oke, jadi paham ya salahnya ya? Ya karena itu, apa namanya, detik yang sekarang itu angkanya lebih kecil daripada yang dikurangi. Jadi 18 dikurangi 19 itu kan harusnya kan, minus ya. Minus kemudian tapi minusnya malah dibalik jadi plus, akhirnya jadi itu, malah jadi gede angkanya, gitu. Ya, memang caranya harus itu ya, harus dihitung sendiri-sendiri dulu dalam detik dulu. Ini detik yang pertama, ini detik yang kedua, baru, apa namanya, bisa ini, bisa pas. Absolutnya terakhir, ya. Kesalahannya tadi adalah absolutnya per jam, jam dikurangi jam di absolut, menit kurangi menit di absolut. Jadi hasilnya pasti positif, padahal harusnya tetap ada yang, minus, gitu, mestinya. Yang detik sih yang harusnya minus tadi ya. Kan 15 dikurangi dikurangi apa, 60 ya, 00, gitu. Kemudian apalagi sini? Loh, sudah, ini doang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Oh, yang ini anu ya, yang kalau di modul ini ada get jam, get menit, get detik ya. Tapi ini nggak dibikin, ya, ya nanti ditambahin sendiri kalau kalian mau nyoba ya. Kalau saya tadi langsung saya tembak ini, langsung saya tembak atributnya ya, seperti ini. Mana tadi? Nah ini, waktu dot jam, waktu dot menit, waktu dot detik. Memang harusnya sih ya pakai setter getter ya. Memang biar nggak kelamaan langsung aja lah. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin sampai di sini? Cetak udah selisih. Adakah? Tadi saya mau nambahin apa ya? Kayaknya ada yang mau saya tambahin. Selisih udah. Mungkin ini ya, ini kita bisa lebih bikin efisien ya, pakai ini, apa namanya, untuk mengimprove kelasnya ya, kita bikin aja metode buat convert ke detik ya. Jadi, saya bikin satu metode baru ya, public void convert ya, atau ubah aja pakai bahasa Indonesia ya, ubah detik ke detik gitu ya. Sebenarnya buat balikin ininya doang sih. Jadi ini, sorry, ini tinggal saya taruh sini. Nah, berarti di sini tinggal panggil ini ya, ubah ke detik, seperti itu. Oh, ini integer. Karena nanti siapa tahu mau dipakai lagi di fungsi-fungsi yang lain. Jadi perhitungan kayak gini ini kalau bisa dibikin rumus aja ya. Di sini tinggal panggil gitu.
Kalau yang ini sih nggak bisa pakai rumus ini ya, karena ini parameternya kan dari sini ya. Dari sini, dari sini, dari sini. Ya, gitu. Kemudian apa lagi ya? Kalau ini nanti latihan mandirinya nih udah waktu juga ya. Oke. Nambahin getter setter ya. Biar bisa manggil langsung. Jadi nanti ininya juga diganti pakai setter getter ya, get gitu. Kemudian ini apa? Tambah detik, tambah menit, tambah jam. Oh iya. Oh iya tadi saya mau nambahin ini ya. Karena jadi soal ya sudah. Nanti buat latihan kalian aja. Oke, tambah detik. Ini anu ya. Tambah detik ini untuk nambah 1 detik, nambah menit, sama nambah jam ya. Nambah 1 angka gitu. Jadi kalau setiap kali dipanggil misalnya di sini nanti saya panggil sekarang tambah jam ya. Nanti 18 di sini akan naik jadi 19. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika ini apa namanya? 23 gitu ya. Saya tambah jam. Berarti kan jadi 24 ya. Nah, jam 24 kan sebenarnya nggak ada ya. Adanya kan jam 0. Nah, harus diubah jadi 0. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan ya ini. Gunakan sistem 24 jam. Jadi kalau sudah masuk ke angka 23 kemudian jamnya ditambah. Nah, berikutnya harus jadi 00. Demikian juga kalau misalnya ini apa namanya? Ini jamnya 23.5959 yang saya tambah tuh detik. Nah, ini juga jamnya harus ikut ditambah ya. Karena detiknya saya tambah kan ini naik jadi 0, ini juga naik jadi 0, ini juga naik jadi 0. Jadi hasilnya 000 gitu ya, 0 semua. Gitu, itu yang harus diperhatikan. Pak, mau tanya itu pakai percabangan, Pak, kalau kayak gitu. Kenapa? Oh iya, pasti pakai percabangan. Pasti ada if 23, if 59, if 59 itu. Kayak gitu. Mau nggak mau gitu. Karena kalau if 59, maka berikutnya ditambah ya jadi 0. Tapi kalau bukan 59 ya ditambah biasa. Jadi misalnya angkanya masih 51 ya, ditambah detiknya jadi 52 kan kayak gitu. Jadi pasti ada percabangan di situ. Gitu. Itu kalau yang ini, oh yang ini anu ya, simulasi ya. Untuk bikin persegi panjang sama koordinatnya begitu. Oke, ya tinggal ikut ini aja sih. Ngitung apa luas keliling, ya luas sama keliling doang gampang ya malahan yang ini ya. Distance. Oh, distance ini anu ya. Jarak titik sekarang dengan satu titik di koordinat X. Oh ya. Ini pakai rumus ya kalau yang ini ya. Ada yang tahu rumusnya nggak? Menghitung jarak 2 titik ya. Nah, kalau ini masih gampang ya. Titik A ke titik B. A-nya kan ini X-nya kan 5. B kan ini X-nya 35. Ya tinggal dikurangin aja. 5 kurang 35 kan 30. Minus 30 kan. Diabsolutkan jadi 30. Itu masih gampang. Sementara kalau A sama D, ya ini 11 kurang 4 jadi 7 ya. Nah, problemnya itu sekarang kalau A ke E, ya jaraknya berapa? Ada yang tahu nggak? Dari titik A ke titik E. Apakah tinggal dikurangin aja 5 dikurangi 35 kan 30 ya. Ditambah 11 kurangi 4, 7. Jadi jaraknya 37. Nah, apakah kira-kira begitu? Ada yang tahu? Tuh. Dari sini ke sini ya. A ke E ini yang susah ya. Oh, bisa, Pak, pakai rumus anu, Pak, segitiga. Oh ya, mantap. Ya dianggap aja kayak segitiga ya. Jadi Iya, Pak. tingginya ini ya.
tingginya A ke D, yaitu berapa tadi? 7 ya, tingginya 7. Pak. Alasnya 30. Ya, berarti tinggal alas kali tinggi ya, 7 kali 30 bagi 2, kan kayak gitu. Alas kali tinggi bagi itu luas nih, sorry. Alas kuadrat tambah tinggi kuadrat di akar ya. Ini untuk garis miringnya kok ya. Iya. Pakai rumus Pitagoras ya. Gitu. Jadi anggap aja ini garis di sini nih sisi miringnya. Nah, ini tingginya, ini alasnya. Tinggal A kuadrat tambah B kuadrat di akar. Selesai. Gitu. Ya itu doang. Ini malah gampang ya yang ini ya. Menurut saya kok lebih susah yang ini. Yang ini, sistem 24 jam ini. If-nya banyak. Kalau yang ini mah rumus sisi miring banyak ya, nyari referensi pasti banyak. Gampang lah itu. Tinggal pakai math.sqrt ya. Selesai. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Minggu depan inheritance ya. Oh iya, inheritance. Oke, kalau minggu depan sudah beda ini ya, beda sub bahasan ya. Kalau dari kemarin kan kita masih kelas dan objek ya, berkutat di situ. Kalau besok sudah di luar kelas dan objek ya, sudah lebih advance gitu. Ya. Adakah yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya berarti ya. Oke, ya sudah kalau tidak ada, mungkin kelasnya cukup sampai di sini ya, tumben nih cepat ya. Masih sisa 10 menit, nggak apa-apa lah buat nyantai-nyantai. Ya, Pak, gimana? maaf tadi saya yang materi lupa absen, Pak. Itu Kenapa? gimana ya, Pak? Yang Waduh, materi tadi, materi. yang kelas materi tadi. Oh, siapa Iya, namanya? saya lupa absen. Nereus. Heeh. Oke, sebentar. Lihat. Saya buka. Susu ini banyak sama minuman. Oke, kok nggak mau dibuka ikhlasnya? Ya sudah, nanti saya ceknya ya. Oh iya, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ya sudah, kalau gitu jangan lupa kerjain post testnya. Ya. Pak, terima Apa? kasih. Iya. Enggak, Pak. Tadi mau bilang terima kasih. Oke, siap. Yuk. Oke, thank you semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Pak. Makasih, Pak.